Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat Indonesia. Seperti janji gua di video sebelumnya bahwa gua akan ngebandingin antara si Oase Horizon W1 smartwatch dengan si Eagle Tempo 2. Ini sih udah kayak kembar sial nih kalau kata Bro Dani ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk si Oase Horizon W1 itu sebenarnya lebih miripnya ke apa namanya Dan? Deva. Odeva G2 itu tuh bener-bener sama Black. Cuman ya ini juga persis gitu. Jadi kita bandingin sekarang ya seperti apa hasilnya. Lihat, Oi, Mango Watch nggak ikut dibandingin? Mango Watch yang kayak gini. Iya, iya. Enggak, soalnya sekarang kita ngebandingin yang kuat-kuat. Kalau ini kan lemah, ini gua nggak suka. Kenapa? Lu suka? Ya kalau nggak suka ya buat gua aja sini. Emang ini nih, sahabat Kerehore. Susah emang. Kayak yang beginian, minta gitu kan. Ya, gue sih ambil. Ayo kita mulai videonya. Cus. Nah, ini dia barangnya, Bro. Jadi ini si Oase Horizon W1 dan ini Eagle Tempo 2. Langsung kita aduin. Dor. Nah, ini dia. Si Oase Horizon W1 dan si Eagle Tempo 2. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari built-in quality-nya sih mirip banget ya. Bentuknya juga mirip banget. Bahannya juga mirip dia. Keduanya itu berbahan dasar zinc alloy. Jadi udah solid, bukan plastik-plastik lagi. Kemudian di bagian belakangnya masih persis banget ini. Dia masih pakai plastik. Cuman bedanya kalau layarnya si Oase Horizon W1 ini sudah dilapisi dengan tempered glass, tapi tidak dengan Eagle. Jadi kalau si Eagle Tempo 2 ini belum. Jadi masih lebih rawan untuk baret-baret nih, kena baret kayak gimana gitu. Kalau misalnya si Oase dia udah lebih aman. Untuk beratnya sendiri, hanya bodinya itu lebih berat si Oase. Dia di 35 gram. Sedangkan si Eagle Tempo 2 itu masih di sekitar 31 gram. Plus dan minus sih. Maksudnya kalau misalnya lebih berat berarti dia akan lebih solid. Cuman kalau dipakai ya pasti lebih nyaman yang ringan sebenarnya. Di sektor desain dia masih sama-sama menganut kepercayaan yang sama. Maksudnya desainnya sama. Dia bulat sempurna alias busem. Enggak sem, maaf sem. Ya, dia masih bulat. Tapi ada perbedaan di beberapa desainnya sih sebenarnya. Seperti di tombolnya. Tombol si Oase Horizon W1 ini dia punya dua tombol. Sedangkan di Eagle Tempo 2 dia masih hanya menggunakan satu tombol. Jadi lebih simpel. Untuk layarnya sih keduanya masih sama. Dia pasti pakai IPS 1,3 inch. Kemudian dengan kerapatan itu di 200 kali 240 kali 240 pixel. Ya, keduanya sama. Tapi nggak tahu kenapa nih, si Oase Horizon W1 ini menurut gua kerapatan pixelnya ketika gua lihat pakai mata itu lebih cakep dibandingin si Eagle Tempo 2 yang masih kurang tajam kalau menurut gua. Terus juga terdapat perbedaan di si lingkaran layarnya ya, di inner circle-nya itu body ke layarnya. Kalau si Oase Horizon W1 itu benar-benar apa ya, nyatu ke layarnya. Ini tuh kayak apa ya? Gua ngerasain dia casual banget. Sementara si Eagle Tempo 2 itu ada garis tegas dari body to layarnya. Ini mirip banget sama si Amazfit GTR dan gue suka banget sih. Maksudnya ini cakep ya. Jadinya manly banget. Ada garis tegas yang ditekankan di desainnya sendiri. Keren sih. Kemudian persamaan berikutnya adalah di strapnya. Mungkin untuk awal strap bawaannya itu beda. Kalau misalnya si Oase ini dia strapnya itu rubber. Jadi udah silikon. Dan cara makainya pun dia itu sudah mirip dengan Apple Watch. Ya, sistem dimasukin ke dalam gitu. Sedangkan di Eagle Tempo 2 dia menggunakan kulit. Ya, kulit sintetis juga sih, nggak mungkin ya. Kulit asli dengan harga segini tuh agak aneh aja. Cuman dia pemasangannya masih dengan cara konvensional, jadi kayak jam biasa. Cuman ukuran mereka itu sama di 20 mm untuk strapnya. Jadi kalau misalnya kalian mikir, wah bang bisa ganti-ganti dong. Ya bisa.
Yang di Oase bisa dipindahin ke Eagle, yang di Eagle bisa dipindahin ke Oase. Dan kalian bisa beli seenak jidat kalian, karena di all shop banyak banget, ukurannya sama. Jadi keywordnya bisa kalian pindah-pindah tuh, entah mau nyari strapnya si Eagle atau mau nyari strapnya si Oase, sama-sama aja. Keduanya sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Ya, Bluetooth minimal lah ya di zaman kekinian. Jadi koneksinya udah stabil menurut gua. Dan keduanya juga sudah dilengkapi dengan IP rating itu di IP67. Kuat dipakai nyelam sedalam 1 meter selama 30 menit. Udah lumayan oke, bisa dipakai berenang nih kalian. Apalagi ya yang mirip dari keduanya? Oh iya, aplikasi mereka sama cuy. Keduanya menggunakan Glory Fit. Nah, gue sih agak bingung sih sebenarnya kenapa dua brand ini menggunakan aplikasi yang sama. Tapi gini deh, bikin aplikasi itu kan menghabiskan banyak biaya. Jadi kemungkinan ada aplikasi yang menawarkan kerjasama kepada brand smartwatch dan mereka berdua itu menggunakan aplikasi yang sama. Atau bisa jadi kedua brand ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah aplikasi. Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Dan karena aplikasinya masih sama, jadi fitur yang ditawarkan di apps-nya itu nggak jauh beda. Termasuk ketersediaan watch face-nya. Ya sama-sama, watch face yang kalian pakai di Eagle bisa dipakai di Oase maupun sebaliknya. Nah, kita beralih ke hal yang mulai agak membedakan dari keduanya. Ya, key fiturnya meskipun masih agak mirip-mirip sih, cuman ada sedikit perbedaan. Sebenarnya untuk key fiturnya sih masih sama, kayak ya multi sport stepnya, kemudian kalorinya, terus aja juga distance trackingnya, kemudian heart rate, blood pressure, terus ada oxygen reading, terus ada intelligent sleep monitoring dan body temperature checking. Cuma bedanya, si Oase Horizon W1 ini menawarkan sport mode yang lebih banyak. Ya, mode sportnya lebih banyak, ada 24. Sedangkan si Eagle dia cuma 23. Beda cuma satu doang sih, tapi ini agak lumayan bagus menurut gua. Karena si Oase Horizon W1 ini menawarkan mode swimming yang tidak ada di si Eagle Tempo 2 ini. Jadi buat teman-teman yang doyan untuk berenang, mungkin akan lebih cocok ke si Oase Horizon W1 ini ketimbang si Eagle. Meskipun keduanya bisa dipakai berenang sama karena mereka sudah IP67. Ya meskipun bedanya cuma satu, tapi tetap aja itu adalah sebuah perbedaan yang lumayan karena ada fitur tambahan sport mode-nya di si Oase Horizon W1 ini. Terus juga perbedaan terasa itu di animasi atau interface-nya dari kedua tampilan si smartwatch ini. Jadi kayak misalnya blood pressure-nya atau weather-nya itu tuh animasinya berbeda-beda meskipun fiturnya sama, cuman gambarnya aja beda. Nah, kemudian perbedaannya lagi ada di si Eagle, di mana dia masih punya tap in wake. Jadi kalau misalnya disentuh, dia nyala. Nah, ini tuh nggak ada di si Oase Horizon W1. Dia nggak bisa kalau misalnya di tap itu tidak nyala. Jadi harus raise to wake atau dipencet si tombolnya. Menurut gua sih plus minus sih. Karena si Eagle sendiri pun itu nyalanya kalau di tap itu nggak perlu pakai jari. Maksudnya belum bisa mengenali kulit kita, jadi belum merecognize ke skin. Jadi kalau misalnya masih ketekan sama apa, ya dia masih nyala juga sebenarnya. Ya itu sih jadi plus minus. Kalian bisa tap untuk melihat, tapi juga bisa jadi malah boros baterai. Kalau menurut gue sih begitu. Perbedaan berikutnya adalah di sektor baterainya, di mana si Oase Horizon W1 ini dilengkapi dengan baterai 160 mAh. Sedangkan si Eagle Tempo 2 ini dibekali dengan baterai 180 mAh. Ya, cuman beda 20 mAh sih. Tapi ini menjadikan perbedaan yang sangat besar, di mana si Oase Horizon W1 ini dia diklaim dengan baterai 160 mAh-nya itu kuat 5-7 hari. Tapi gua tes full push notification, dia hanya bertahan 5 hari aja. Berbeda dengan si Eagle. Eagle Tempo 2 ini dengan baterainya 180 mAh dan klaimnya 5-7 hari. Gua tes tahan sampai 8 hari. Full push notification. Gila kan? Masa sih
perbedaan cuman 20 mAh aja bisa gede kayak gini. Maksudnya bisa beda jauh ya perbedaan rentan waktunya. Gue sih jadi bertanya-tanya sih, kenapa Oase lebih boros? Tapi setiap perbedaan itu kan ya biasa ya. Sama seperti kalian. Karena sedikit perbedaan akhirnya tidak dapat bersama. Perbedaan terakhir dari keduanya adalah yang paling krusial. Harganya. Harga si Oase Horizon W1 ini hampir 2 kali lipatnya si Eagle Tempo 2. Kalau gua cek terakhir itu, si Oase Horizon W1 ini nih, dia harganya di 649.000. Ya oke, 650.000. Sedangkan si Eagle Tempo 2, dia harganya cuma 349.000, 350 ribuan aja. Ini hampir 2 kali lipatnya. Dan kenapa harganya bisa jauh? Oke sih, memang kayak beberapa dari materialnya berbeda. Kemudian fiturnya juga ada bedanya meskipun nggak terlalu jauh ya. Cuman di kepala gue kayak yang apakah harus harganya sejauh ini? Gue sih masih bertanya-tanya. Mungkin buat teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Kesimpulannya, mana nih barang yang lebih better? Kepala gua bilang Oase Horizon W1. Karena built-in-nya lebih kokoh menurut gua, layarnya udah tempered, terus juga dia punya swimming mode. Ya, beberapa memang lebih dibandingin si Tempo 2. Tapi tidak dalam hal baterainya. Cuman karena harganya, akhirnya jiwa kerehore gua menggelora, menjerit-jerit. Tidak Fernando, tidak. Itu gak usah pada ketawa. Lagi drama nih. Hidup kalau nggak drama nggak asik, bro. Lanjut lagi ya. Nah, jiwa gua menggelora tuh, jiwa miskin gua. Gua bisa jadi lebih memilih si Eagle Tempo 2 ketimbang si Oase Horizon W1. Tapi itu gua. Kalau misalnya temen-temen yang memang lebih suka dengan ya si Oase Horizon W1 karena built-in-nya dia lebih bagus, lebih kokoh, kemudian layarnya juga sudah tempered dan layarnya juga lebih jernih terlihat dibandingkan si Eagle Tempo 2 ini, ya itu sih balik lagi ke pilihan temen-temen. Tapi kalau misalnya menurut budget atau misalnya value yang kita dapat ketika kita membeli barang, gua sih lebih memilih ke Eagle Tempo 2 karena kita mendapatkan dengan harga yang lebih murah, built-in yang tidak jauh berbeda, kemudian fiturnya juga ya masih sok-sok karena aplikasi yang digunakan juga masih sama. Jadi balik lagi sih ke kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jorok, takut layarnya baret-baret atau yang suka berenang, silahkan pilih ke Oase Horizon W1. Tapi kalau misalnya yang memang anaknya budget banget, mending pilih Eagle Tempo 2 sama kayak gua. Ya, sahabat kerehore. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang detail. Buat yang belum jelas atau mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan konten gadget kayak gini, boleh dong subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat nih bikin videonya. Kalau gitu Alif Suralip undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.